Nah, Reno membicarakan mengenai hal yang sedang viral ya, thrifting yang akan dilarang, impor dari luar negeri. Saya termasuk pihak yang sedih kayaknya ya. Kenapa Karena itu? dulu zaman-zaman kuliah sering banget thrifting di Gede Bage di Bandung. Oh, oke. Nah, itu kan, tapi emang kalau udah pernah pengalaman, berarti harganya semurah itukah, Gemma? semurah itu dari 10.000 sampai 50.000 dengan bahan-bahan yang menurut saya awet sampai sekarang ya. Jadi mungkin memang Oh, berarti pilihan sampai sekarang masih sekali. punya baju thrifting? Masih punya di rumah. Memang itu menjadi pilihan sekali ya, Iya, baju iya, murah iya, dan betul. juga awet sekali bahannya. Karena mungkin merek luar negeri berbeda dengan di sini. Tapi kita kan juga nggak kalah saing dengan UMKM di sini ya sebenarnya, Reno. Betul, dan inilah kemudian yang disoroti oleh pemerintah, termasuk seorang Presiden Joko Widodo, karena kalau semakin banyak masyarakat yang gemar belanja thrifting tadi, seperti Gemma, itu banyak akan ada UMKM yang juga terdampak karena produk-produknya tidak terbeli begitu ya. Nah, rekan Febrian Ahmad dan juru kamera Ridwan Bima ini akan memantau langsung reaksi pedagang maupun pembeli pakaian impor langsung di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Oh, lagi sibuk di Gemma nih ya. Oh, coba kita panggil ya, Febrian. Oke, sudah didengar. Febrian, bagaimana nih tanggapan para pedagang di sana ketika akan di stop impor thrifting dari luar negeri? Ya, selamat pagi Gemma dan juga Reno. Benar, saya saat ini sedang berada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Karena di titik ini juga ada lokasi khusus yang dikhususkan bagi mereka pedagang dari barang-barang impor atau pakaian impor dan dijual dengan harga yang cukup murah. Kita lihat ya, ada beberapa contohnya yang dijual dengan harga murah. Seperti yang saya pegang ini merupakan blazer yang masih layak kondisi, dijual dengan harga Rp50.000 saja. Kemudian di sini juga ada pakaian wanita, pakaian pria, baik itu kemeja, kemudian juga celana. Semuanya dijual dengan kondisi yang bagus dengan harga Rp35.000 saja. Tapi ternyata karena memang saat ini sedang menjadi polemik di tengah masyarakat, apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah mengatakan bahwa ada pelarangan terkait dengan impor dari pakaian bekas yang dilakukan khususnya secara ilegal. Nah, bahkan Komisi 6 DPR Republik Indonesia ini juga meminta kepada pemerintah untuk dapat dan juga Menteri Perdagangan untuk benar-benar menemukan jalan temu dan juga titik tengah agar situasi ini bisa dipecahkan. Apalagi untuk thrifting ataupun impor baju bekas ini dari luar negeri, nominalnya juga cukup banyak, yakni mencapai 7,8 triliun rupiah. Kita akan lihat liputannya. Presiden Joko Widodo menegaskan maraknya impor pakaian bekas sudah sangat mengganggu industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Presiden pun memerintahkan untuk dilakukan penelusuran terhadap bisnis impor pakaian bekas. Cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Larang dan sanksi. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Sanksinya Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, bisnis baju impor bekas berpotensi menghancurkan usaha mikro kecil menengah dalam negeri dan beresiko membawa penyakit. Zulhas pun berupaya menghentikan bisnis baju impor bekas dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk memusnahkan baju impor bekas yang telah masuk seperti di Mojokerto, Jawa Timur dan Pekanbaru Riau. 17 saya akan musnahkan ada yang di Riau. Di Pekanbaru itu banyak sekali itu ada hampir 900 bal. Ya kita mau bakar. Satu lagi tanggal 21 saya musnahkan dapat lagi di Mojokerto. Ya Mojokerto itu kira-kira nilainya lebih dari 10 miliar. Yang Pekanbaru lebih besar lagi. Kenapa? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama bekas itu bahaya, bisa jamur ya namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Gitu. Komisi 6 DPR RI pun mendorong Menteri Perdagangan untuk mengatasi masalah bisnis pakaian impor bekas. Anggota Komisi 6 Andre Rosiadi meminta ketegasan Menteri Perdagangan dalam menghentikan bisnis pakaian impor bekas untuk melindungi UMKM dalam negeri. Ini PR Pak Menteri nih, thrifting ini Pak Menteri. Karena di satu sisi
Permendagnya melarang. Tapi katanya, tadi saya sudah sampaikan, ada PMK-nya yang memperbolehkan asal bayar bea masuk 35%. Ada aturan khususnya. Coba itu ditelusuri. Ya jangan sampai nanti di satu sisi Kementerian Perdagangan melarang, ada PMK-nya. Coba diklarifikasi itu Pak Menteri. Tapi yang jelas, kami di Komisi 6, saya rasa seluruh rakyat juga kita ingin sektor UMKM yang memproduksi pakaian ini kita lindungi. Dan untuk itu kita minta ketegasan Pak Menteri. Total nilai impor pakaian ilegal mencapai 300.000 ton yang senilai 2,1 miliar dolar Amerika. Dari jumlah itu, sekitar 25%-nya berasal dari impor pakaian bekas. Andre pun menyebut, jika pemerintah dapat mengatasi masalah ini, lapangan kerja untuk 500.000 orang akan tercipta. Tim Liputan Media Group Network. Nah, pemirsa, padahal di Pasar Baru ini kondisinya masih buka, tapi kita bisa saksikan sudah ada beberapa pedagang ataupun pembeli yang sudah mulai berdatangan untuk memburu baju impor bekas yang didatangkan langsung dari luar negeri. Ini juga menandakan bahwa nampaknya animo masyarakat terkait dengan adanya baju impor ini masih cukup tinggi, karena memang masyarakat menilai untuk kualitas yang diberikan dari pasar impor ini masih cukup bagus dan mereka juga bisa mendapatkan baju dengan brand yang lebih ternama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dari mana saja sih asal dari pakaian impor yang didatangkan ke Indonesia ini, kami mencatat ada 5 negara yang cukup banyak mengimpor pakaian bekas menuju ke Indonesia. Yang paling banyak adalah dari negara Australia, di mana kalau di tahun 2022 dana impor yang masuk untuk baju impor ataupun pakaian bekas impor ini adalah mencapai 4,1 miliar rupiah dan 3,5 miliar rupiahnya berasal dari Australia. Bisa dibayangkan begitu banyak pakaian impor bekas datang dari Australia. Kemudian juga ada dari Jepang di nomor 2, Amerika Serikat di nomor 3, Singapura di nomor 4, dan bahkan Malaysia, negara tetangga kita, juga menjadi salah satu negara yang ikut memasok pakaian impor bekas menuju ke Indonesia. Yang kita pikir ternyata Malaysia hanyalah konsumen saja, namun juga ikut mengimpor ternyata ke Indonesia. Ini merupakan fakta yang nampaknya harus kita perhatikan juga. Selain itu, ada juga total besaran impor yang datang ke Indonesia sepanjang 5 tahun belakangan. Mulai dari tahun 2018, volume kedatangannya mencapai 107,98 ton. Yang paling tinggi justru terjadi pada tahun 2019. Di tahun itu, volumenya adalah sebanyak 417,73 ton. Ada banyak sekali. Kemudian di tahun berikutnya 2020 menurun volume kedatangannya, yakni adalah 65,91 ton. Di tahun 2021 justru sedikit sekali. Ini dikarenakan juga pandemi COVID-19. Hanya ada sekitar 7,94 ton volume baju impor yang datang ke Indonesia. Dan di tahun 2022 ada sebanyak 26,22 ton volume baju impor masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat lagi pemirsa, sebenarnya mengapa sih ini menjadi polemik? Dikarenakan memang untuk kedatangannya, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah untuk dapat mengimpor baju bekas dari luar negeri menuju ke Indonesia, ternyata masih ada cara-cara yang dilakukan oleh pedagang untuk dapat mendatangkan ataupun pengusaha untuk dapat mendatangkan secara ilegal baju-baju impor ini. Yang pertama yang dilakukan ini adalah undeclared and misdeclared, di mana dalam proses ini upayanya adalah melakukan penyelundupan baju-baju impor bekas itu disisipkan di antara barang-barang legal yang bisa masuk ke Indonesia sehingga luput dari pemeriksaan petugas yang ada di Bea Cukai. Itu yang pertama, cara yang pertama. Ada juga cara lainnya yang dilakukan, yakni adalah memanfaatkan pelabuhan tidak resmi atau masuk dari titik-titik pelabuhan yang tidak resmi yang sudah berlangsung di beberapa titik lokasi. Bahkan ada juga cara di mana penyelundupannya dilakukan dari luar negeri. Misalnya ada pelabuhan di Timor Leste. Mereka mendatangkan baju impor bekas dari Timor Leste. Kemudian melalui jalur darat dibawa menuju ke Bali dan juga di pulau-pulau Jawa. Nah, sehingga ini pun menjadi perhatian cara-cara masuk seperti ini yang tentunya masih harus menjadi PR dari pemerintah. Tapi meskipun demikian, geliat dari usaha baju impor yang datang di Indonesia ini seperti yang tadi sudah kita lihat, pengunjungnya ataupun peminatnya masih cukup banyak sekali. Bahkan mereka juga sebenarnya kalau kita perhatikan dan juga kita bertanya satu-satu pedagang yang ada di Pasar Baru ini, merasa animo masyarakat masih tinggi. Lalu bagaimana tanggapan dari pedagang? Kami akan mencoba mencari tahu dengan salah satu pedagang yang ada di lokasi ini. Ini dia dengan Mbak Nadia, bersama Mbak Nadia. Selamat pagi. Pagi. Ya, Mbak, aku mau tanya, gimana sih animo masyarakat terkait dengan baju impor thrifting ini? Kalau untuk masyarakat sih kayaknya masih butuh thrifting juga. Kalau
karena kan ya terjangkau juga harganya dan nggak terlalu jelek gitu untuk dipakai lah, masih ya memang masih bagus. Berarti masih ramai Mbak ya? Satu hari biasanya bisa menjual sampai berapa sih Pak keuntungannya? Kalau untuk di hari-hari biasa paling standar sih 2 ke atas. Cuma kalau untuk weekend itu bisa 5 juta ke atas. Bisa 5 juta ke atas. Tapi Mbak, ini kan ada pemerintah, ada pelarangan. Sudah pernah mendengar belum sebelumnya? Kemarin sempat dengar itu, cuma belum konfirmasi lagi dari bosnya sih. Tanggapannya gimana Mbak kalau nanti dilarang? Sedih nggak sih Mbak sebagai penjual? Iya pasti sedih. Sedih banget sih. Mau gimana lagi juga. Ya. Mbak berharapnya gimana dari pemerintah? Ya berharapnya masih bisa jualan thrifting juga sih. Kan banyak juga nih yang anak muda yang jualan online juga kan dari thrifting. Berarti semoga ada solusi dari pemerintah terkait dengan thrifting ini. Mbak Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Artinya memang pedagang ini masih merasa bahwa ada ketidakadilan kalau misalnya mereka dilarang, apakah nanti UMKM saja yang diperhatikan, karena pengusaha-pengusaha atau pedagang dari baju thrifting juga berharap mereka bisa tetap berjualan dan juga ada solusi dari pemerintah. Nah, kalau untuk di Pasar Baru ini pemirsa, tentunya kan ini ada skema yang harus dilakukan oleh mereka semua untuk para pedagang ini bisa tetap berjualan di sini. Lalu bagaimana kira-kira kalau dari pengelolanya, apakah dengan adanya aturan ini akan ada penyesuaian yang akan dilakukan oleh pihak dari pengelola? Kami bergabung langsung ini bersama dengan salah satu pihak pengelola dari Korsek and Legal, ada Pak Oscar. Pak Oscar, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Oscar, pemerintah sudah memberikan aturan terkait dengan thrifting ataupun jualan baju bekas impor. Pihak dari pengelola, apakah sudah mendengar akan aturan ini? Bagaimana tanggapannya? Kalau dari pengelola yang pasti mungkin saya akan menjawab. Kalau dari pengelola itu selama ini kan kita para tenan ya kan, kita tidak bisa membatasi terkait hal penjualan karena kan kita berpikir kan bisnis to bisnis. Memang untuk aturan tersebut kan berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2022 dan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 perubahannya di tahun 2021. Memang ini kan sebenarnya permasalahan ini kan yang sudah lampau ya kan terkait barang sebenarnya bukan barang bekas ya, saya menyebutnya pakaian bekas karena aturan tersebut kan bukan terkait barang bekas tapi pakaian bekas. Jika memang berkaitan hal tersebut dibatasi, itu kan akan berakibat impact dari penjualan terutama dari SDM pun, terus pengelolaan pun, karena kan setiap perusahaan kan mempunyai secara basis bisnis to bisnis. Ya kita secara menyadari perusahaan pasti akan comply, tetapi kan kita lihat dari segi bisnis to bisnisnya dulu dari perusahaan seperti itu sih. Tapi kalau ada pelarangan misalnya, akan bagaimana sikapnya dengan pemerintah terkait undang-undang tersebut? Kalau terkait pelarangan dari perusahaan sih selama ini kan perusahaan tetap comply. Tapi kita lihat dulu dari tujuan comply-nya seperti apa. Perusahaan akan pasti, semua perusahaan bukan hanya Metro Realty saja ya, tapi semua perusahaan pasti akan comply. Cuma kita kan harus lihat dari segi SDM-nya juga, bisnis to bisnis secara marketnya. Kalau hal tersebut dilarang, bagaimana terkait nanti nih para pekerjanya. Contoh nih yang para pekerja yang di sini kan semua kan mereka di-hire oleh pemilik toko. Pasti akan menjadi banyak pengangguran di hal tersebut. Terutama mungkin pemerintah secara garis besar mungkin harus ada pertimbangan tentang keputusan peraturan yang terbaru yang perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 yang berubah menjadi 40 Tahun 2022. Seperti itu. Berarti tentunya diharapkan ini masih ada perhatian lagi dari pemerintah. Iya, perhatian minimal ada pertimbangan lah dari pemerintah. Seperti itu. Baik, Pak Oscar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, saya mau ajak Anda lagi untuk melihat bagaimana situasi di Pasar Baru saat ini. Karena memang ini baru buka kondisi tokonya. Banyak pedagang yang masih menjualkan berbagai pakaian bekas online dengan harga yang cukup terjangkau. Bahkan ada beberapa merek dengan brand tertentu juga yang bisa didapatkan dengan harga terjangkau. Dan ini tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat. Apalagi kini menjelang bulan Ramadan, volume belanja masyarakat untuk dapat membeli pakaian, baik itu baru ataupun bekas impor seperti ini, masih cukup tinggi. Dan juga diharapkan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik bagaimana agar mereka bukan hanya mengakomodir pihak dari UMKM saja, meskipun ini juga disinyalir ini memberikan kerugian bagi UMKM karena pasar mereka harus tergerus. Namun kalau seperti ini masih ada banyak sekali, diharapkan bisa mengcover dua-duanya.
Itu dia laporan saya langsung dari Pasar Baru. Selamat pagi Indonesia. Saya kembalikan ke rekan Gemma dan juga Reno di studio. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk informasi Anda. Memang masih ada pro dan kontra ya, Gemma. Tadi ya masih ada yang keberatan lah kalau thrifting ini dilarang. Begitu ya. Karena bisa menghilangkan pencarian penjual-penjualnya juga. Reno, Betul. sebenarnya. Kita akan lihat bagaimana solusinya karena setelah jeda kami akan menghadirkan informasi dialog dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga melihat bisnis thrifting atau pakaian bekas menjadi ancaman pelaku usaha.